Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Priscilia, CGP Angkatan 11 dari Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah, tepatnya di SMP YP Bakti Ibu 11 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk. Dan bisa nanti diterapkan untuk anak didik kita semuanya di SMP YBBI 11 Lubuk Linggau ini. Mudah-mudahan di kedepannya harapan kita bersama SMP YBBI 11 Kota Lubuk Linggau ini semakin maju. Itu terutama khusus di bidang mutu pendidikan. Di bidang mutu pendidikan. Jadi jangan hanya nanti eskul, tapi mutu pendidikan harus meningkat di setiap tahunnya. Ini akan berimbas di rapor pendidikan Bapak Ibu. Ini akan berimbas di rapor pendidikan kita setiap tahunnya. Jadi tolong Bapak Ibu diikuti dengan cermat, diikuti dengan teliti, sehingga mendapatkan hasil nanti yang baik. Saya rasa demikian penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu menyampaikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP YP Bakti Ibu 11 Kota Lubuk Linggau, Ibu Yesi Nasari, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP YP Bakti Ibu 11 Kota Lubuk Linggau yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini, meluangkan waktunya dalam kegiatan pagi hari ini, aksi nyata budaya positif di lingkungan SMP
SMP YP Bakti Ibu 11 Kota Lubuk Linggau. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya jualan kita bisa hadir di ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata budaya positif di lingkungan SMP YP Bakti Ibu 11 Kota Lubuk Linggau. Salawat dan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para pengikut dan sahabatnya. Bapak dan Ibu guru, adapun kegiatan kita pada hari ini, yaitu saya Priscilia, CGP Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau bersama Ibu Dewi Kurnia Utami, CGP Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau, untuk memaparkan aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, kami di sini bukan sebagai narasumber, tapi kami di sini melakukan pengimbasan. Tujuan kami kegiatan hari ini melakukan pengimbasan, penyampaian apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, budaya positif itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya, bagi keberlangsungan kegiatan terutama proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama sejenak untuk berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan nanti akan bermanfaat bagi kita, khususnya kepada anak didik kita di kelas dalam melakukan budaya positif. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja ya. Sebelum kita mengawali kegiatan ini, kita adakan dulu kesepakatan kelas. Setuju nggak Bapak Ibu? Kesepakatan kelas yang pertama menghargai, kita saling menghargai di sini, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian aktif sebagai. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu, ada lagi masukan atau ide kesepakatan kita pada pagi hari ini? Cukup ya? Oke, langsung saja. Baik Bapak Ibu, bisa dilihat Bapak Ibu ya? Dilihat ditampak di gambar, ini adalah kegiatan rutin kita setiap pagi hari itu melakukan budaya 5S. Betul Bapak Ibu ya? Budaya 5S menerapkan budaya salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Memang sangat penting sekali menerapkan budaya 5S ini Bapak Ibu ya. Karena seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Apa saja konsep intinya? Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan di sekolah, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Keenam komponen ini Bapak Ibu, inilah yang akan mengakar pada budaya positif di sekolah kita. Siapa yang menggerakkannya Bapak Ibu? Kalau bukan kita sebagai guru. Jadi peran kita di sini harus bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin Bapak Ibu ya. Memang sangat penting sekali disiplin waktu ya, disiplin masuk kelas, disiplin berpakaian, dan
dan masih banyak lagi Bapak Ibu disiplin ini ya. Lanjut. Nah, disiplin positif apa? Lanjut. Nah, disiplin positif apa itu disiplin positif? Mungkin ada yang pernah mengalami dan menerapkannya di kelas Bapak Ibu ya, bahwa disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi siswa kita dituntut untuk bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita ajak murid kita itu untuk melakukan kegiatan yang positif, menanamkan pada diri masing-masing siswa dengan melaksanakan jadwal piket seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, peran kita di sini Bapak Ibu terutama wali kelas itu sangat penting sekali dalam mengakomodir kebutuhan siswa. Benar ya Bapak Ibu ya. Di sini rata-rata Bapak dan Ibu wali kelas semua ya. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri Bapak Ibu ya. Mengapa dia lebih ke disiplin diri? Karena ini akan membentuk karakter pribadi siswa tersebut Bapak Ibu ya. Mereka dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Siapa yang akan melaksanakannya? Ya siswa sendiri. Kita sebagai penuntut sendiri yang mengakar pada karakternya. Jadi bukan akibat paksaan ya, bukan akibat pujian ataupun hukuman. Jadi atas kesadaran Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita sebagai guru di sini mampu membimbing siswa, menuntut siswa ke arah yang benar, yang baik. Seperti itu kita tuntut. Lanjut. Nah, ini ada 6 Bapak Ibu ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Harapannya dalam kita mewujudkan disiplin positif ini, kita dapat mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Apa saja profil Pancasila? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, inilah karakter yang akan kita bentuk pada siswa kita nanti di sekolah. Kemudian mandiri, diharapkan siswa kita dapat aktif, mandiri, bergerak dalam inovasi dari karakter diri dia sendiri. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global khususnya dalam wawasan luas dalam sekolah. Kemudian bergotong royong. Kita harapkan siswa-siswa kita ini menumbuhkan ya Bapak Ibu ya sifat gotong royongnya, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Siapa yang menumbuhkannya? Kita Bapak Ibu guru mata pelajaran maupun Ibu wali kelas, agar anak-anak kreatif ya, tampil kreatif dalam berinovasi menciptakan pembelajaran yang mereka inginkan. Kemudian bernalar kritis ya Bapak Ibu ya. Siswa kita ini ya banyak, ada kelas 7 4 kelas, kelas 8 4 kelas, dan kelas 9 4 kelas. Nah, siapa yang menumbuhkannya? Itu peran dari guru tadi, guru mata pelajaran, guru pembimbing, berkolaborasi membentuk karakter siswa ini Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak-anak kita ini Bapak Ibu ya takut sekali ya pada hukuman, takut pada pemberian yang kita lakukan pada mereka, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu perilaku manusia yang dapat menumbuhkan motivasinya. Ada nggak yang di sini siswa kita itu untuk mendapat penghargaan dari orang lain? Mungkin ada ya karakter siswa seperti ini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Jadi diharapkan pembentukan karakter siswa ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya dalam kegiatan mewujudkan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Memang di sekolah kita peraturan sekolah itu sudah ada, sudah ditempel di dinding. Tapi banyak siswa kita yang belum mengetahui Bapak Ibu. Nah, untuk itu perlu sosialisasi dari masing-masing kita sebagai rekan guru, Bapak Ibu guru untuk membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas. Jadi penting sekali nih Bapak Ibu agar terciptanya keberlangsungan proses belajar yang baik. Jadi biasanya kesepakatan kelas ini kita bentuk dulu Bapak Ibu di kelas. Mau dibuat apa? Mereka mau menginginkan seperti apa pembelajaran yang akan berlangsung ke depannya. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu keyakinan kelas ini untuk menciptakan suasana yang positif di kelas. Jadi kita sebagai guru ini berkolaborasi Bapak Ibu ya, membentuk hubungan yang baik dalam menciptakan keyakinan kelas, menumbuhkan hal-hal yang positif kepada pribadi siswa. Keyakinan kelas ini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Jadi dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, nah inilah tadi ya terciptanya proses belajar yang aman, nyaman, dan tertib yang kita harapkan ke depannya. Lanjut. Keyakinan sekolah. Ya. Nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat, yang itu menghormati, poinnya menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain antara guru dan siswa di dalam kelas. Jadi kita akan membuat kesepakatan kelas dulu bersama siswa. Mereka maunya seperti apa? Mereka menginginkan seperti apa pembelajarannya? Jangan sampai mereka tertekan atau supaya mereka menanamkan pada diri mereka, oh saya maunya begini Bu, maunya seperti ini. Jadi kita ikuti alur, karena masing-masing peserta didik kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda, itu ya Bapak Ibu ya. Masing-masing itu memiliki karakter yang berbeda. Kemudian ini kesepakatan yang kedua, komunikasi. Penting sekali antara siswa dan guru itu saling berkomunikasi. Diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan. Kemudian kehadiran siswa harus datang tepat waktu. Nah, tepat waktu dalam misalnya sudah istirahat masuk kelas lagi, itu tepat waktu. Partisipasi, semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kita biasanya membentuk siswa itu pembelajaran ada yang secara penyampaian langsung, ada juga yang melalui kolaboratif ya, bentuk kelompok atau diskusi. Itu untuk apa? Untuk mengembangkan masing-masing karakternya. Kemudian jujur, siswa harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Ini juga poin yang sangat penting Bapak Ibu ya, sikap jujur. Kemudian saling menghargai, tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali kasus perundungan atau bullying Bapak Ibu ya, yang kita dengar. Kemudian, inilah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Ini nanti akan ditempel di kelas. Mohon izin ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu wali kelas. Kita sama-sama membentuk siswa, membentuk karakter siswa ke arah yang lebih baik. Itu apa? Untuk mewujudkan ke 6 dimensi tadi Bapak Ibu. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kami di sini bersama Ibu Dewi ini melakukan pengibasan ya
melakukan pengimbasan apa yang kami dapatkan di modul 1.4 itu tentang budaya positif, bahwa ada bukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas memang sangat penting sekali dalam mewujudkan profil Pancasila. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu penyampaian dari Ibu Priscilia tadi tentang budaya positif. Selanjutnya materi akan saya lanjutkan. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar gak lesu. Kayaknya sudah lesu ibu-ibunya ini ya. Oke, kebetulan kan pasang-pasangannya. Jadi clue-nya hitam dan hijau. Kalau hitam berarti Ibu Nopri dan Ibu Juma yang memukul tangan Ibu Erma atau Ibu Siska, Pak Mitra atau Pak Sony. Tapi kalau hitam, tadi Ibu Nopri hijau, yang Ibu Erma dan Ibu Siska hitam. Jadi kalian berhadapan, silakan berdiri Bapak Ibu. Berhadapan. Kalau saya bilang hitam, berarti ini Ibu Nopri, Ibu Juma, Pak Mitra pukul tangan lawannya. Nah, tapi kalau hijau berarti Ibu Erma, Ibu Siska dan Pak Sony yang mukul. Kalau hijau, ya seperti itu ya. Oke, hitam. Yang dipukul ini apa tangan? Telapak tangannya. Nah, itu. Yang misalnya Bu kita kalau saya sebutnya hijau, yang kita ini apa ngelak, jangan sampai kena. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Hitam. Satu kali lagi, oke. Hijau. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, kita sudah semangat lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kurnia Utami, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Lubuk Linggau dan wakil dari SMP YP Bakti Ibu setelah Ibu Prisil. Tadi Ibu Prisil sudah menyampaikan tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan keyakinan sekolah. Saya ulangi lagi, mengulas lagi, disiplin positif itu banyak yang bisa kita tanamkan, seperti contoh salam, sapa, senyum itu tadi. Terus kita juga sudah memiliki budaya positif, berdoa sebelum pelajaran seperti Asmaul Husna, ayat 3 ayat pendek, Yasin, itu termasuk budaya positif juga. Terus kebersihan di sekolahan itu juga termasuk budaya positif. Dan kita melakukan peneguran atau penyapaan ke siswa juga sudah budaya positif. Kita datang tepat waktu atau sebelum jam bel berbunyi, iseng saja dan dia menyukai wajah teman-temannya yang kesal, berarti kebutuhan kesenangan. Itu Bu ya. Selanjutnya posisi kontrol guru. Kita ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Sebelum saya mengikuti materi ini, saya selalu berada di 1 dan 2 atau 3, 4. Yang 3 dan 5 itu jarang sekali ya. Mungkin kita semua seperti itu mungkin ya. Dan ini contoh-contoh, misal kita kalau berada di penghukum, berarti kita selalu menghardik atau menunjuk, menyakiti atau menyindir. Misal kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sering kan ngomong kayak itu? Misal kamu tidak buat PR, awas ya, nilai kamu aja, itu kan? Itu guru. Jadi itu penghukum. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah.
Itu kata-katanya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, misalnya, udah ibu terus kan, kamu tuh bisa diam gak sih? Ibu kira capek, nah itu kan berarti kita merasa jadi membuat rasa bersalah. Nah yang ketiga itu sebagai teman, itu kata-kata yang biasa dihasilkan yaitu, ayolah lakukan demi ibu, ya kan? Ayolah demi ibu, ya kan? Ya kan sering ngomong sama siswa. Nah, itu pemantau yang keempat yaitu pemantau. Pemantau seperti ini, misalnya anak melakukan kesalahan, ada peraturan ya kan? Apa kamu lakukan? Nah, itu berarti itu sebagai pemantau. Dan seharusnya guru itu menjadi seorang manajer, seharusnya, dan harus untuk kurikulum merdeka. Dan merdeka belajar kita sebagai guru menjadi seorang manajer. Kata-kata yang seharusnya kita keluarkan itu sering, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Bisa kalau ada siswa yang lago, ya, nih kita nanyain aku, kok bisa seperti ini? Terus apa sih biar kalian tidak bela-bela? Kita tidak usah nyari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita fokus ke solusinya. Seperti dia Bapak Ibu. Terus di posisi kontrol guru juga, di antara kelima posisi kontrol tersebut kan tadi sudah saya menjelaskan, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusinya. Jadi kita itu panggil siswanya, kita ajak ngobrol berdiskusi maunya seperti apa dan solusinya biarkan dia juga yang menentukan. Kita hanya menguatkan apa solusi yang mereka inginkan. Bisa mereka selalu datang terlambat, kenapa datang terlambat? Begadang bu, main game. Nah biar tidak terlambat lagi, cak mano. Itu kita tanya, oh ya bu, berarti aku harus mengurangi main game dan tidak bergadang lagi. Nah itu langsung menguatkan apa yang mereka ucapkan, kita langsung kuatkan seperti itu. Bukan kita yang mencari solusi, kita hanya memperkuat apa yang dia inginkan. Jadi tumbuh kepercayaan internalnya tumbuh. Jadi tidak perlu dihukum, tidak perlu dipantau, dia sudah menjadi dirinya sendiri. Seperti itu. Ini juga selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang saya ucapkan tadi, jadi setelah masalah dan solusi, baru kan murid itu sudah sadar bahwa diri kita ini seharusnya seperti ini. Memang untuk siswa kita susah mungkin ya, tapi coba, karena memang pendidikan guru penggerak ini tidak dalam jangka 1 tahun harus berhasil, tidak. Bahkan instruktur kami mengatakan bahwa keberhasilan dari pendidikan guru penggerak atau filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan ditanamkan itu akan terjadi 5-10 tahun lagi, karena bertahap, tidak akan bisa. Karena kan guru penggeraknya juga belum seluruhnya memiliki kesempatan, masih ada beberapa saja kan. Dan insya Allah saya dan Ibu Prisil akan berusaha untuk menanamkan itu di dalam kelas kami terlebih dahulu. Kalau kelas kan banyak, tidak semua kelas juga kami mengajar. Jadi kami utamakan kelas kami dulu untuk diterapkan, baru ini pelan-pelan kami mengimbaskan kepada rekan-rekan semua. Seperti contoh kegiatan hari ini. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Ini seharusnya guru BK yang bekerja, tapi karena guru BK-nya lagi ada masalah yang harus diselesaikan, jadi tidak saja. Dari tahap segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan ini tahapnya. Tahap menstabilkan identitas yaitu hal
hal yang manusiawi berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh pertanyaannya seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi, kan? Ada siswa yang melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu termasuk ke menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi di validasi tindakan ini kita lebih mengenal siswa kita dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi setiap siswa kan pasti punya alasan mengapa mereka melakukan kesalahan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya, yang baru, yang lebih positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya kalau dia ingin mencari perhatian kan bisa dilakukan dengan cara lain, jangan cara yang tidak bagus. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dan keyakinan tadi yang harus kita buat di awal semester. Itu apa keyakinan-keyakinan yang ada di kelas. Jadi kalau anak tersebut melanggar, jadi kita tinggal keyakinan apa yang kamu melanggar. Seperti itu. Nih contohnya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Peraturan sekolah apa? Misalnya kalau mereka kedapatan membawa handphone, berarti tahu kan kalau keyakinan atau peraturan sekolah itu tidak boleh membawa handphone. Tapi usahakan dia yang menjawab, jangan kita. Tahu kan keyakinan apa di sekolah, seperti itu ya. Jadi motivasi intrinsiknya keluar, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan inilah jadi di budaya positif ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan komponen-komponen tadi yang telah kami sampaikan. Saya ulang lagi: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, hanya itu yang kami sampaikan di pendapatan kami, ilmu yang kami dapat di modul 1.4. Ini modul yang kami pelajari itu ada 10 modul, dan 1.4 ini modul yang keempat. Setiap modul tentu materinya sangat bagus untuk kami dalami. Ini juga urutan dari filosofi ya, bisa filosofi Ki Hajar Dewantara tentang menanamkan budaya positif di sekolah. Dan kami ingatkan kembali, kita sebagai guru itu hanya sebagai penuntun, bukan menuntut. Jadi kita menuntun maunya anak ini seperti apa. Tapi kalau anak ini salah, berada di jalur yang salah, kita wajib untuk memperbaikinya, tapi tidak untuk merubah. Karena guru diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat sebuah tanaman. Kalau kita menanam pohon jagung atau tanaman jagung, itu tidak akan berubah menjadi padi walaupun kita tanam seperti kita merawat padi, tidak akan bisa. Jadi kita sebagai petani hanya mampu merawat, membesarkan jagung tersebut disesuaikan dengan pertumbuhan jagung tersebut. Tidak bisa merubah bahwa jagung itu akan menjadi padi.
Ya Bapak Ibu, seperti itulah kondisi kita di filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin hanya itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dan kesempatan waktunya untuk mengikuti pembahasan materi yang telah kami sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Sebelum kita mulai kita icing breaking dulu ya. Oke, berdiri semua. Tepuk semangat. Terima kasih. Anak-anak ya, di awal pertemuan kita hari ini ya, oke, kira-kira siapa yang tahu peraturan yang ada di sekolah kita? Oke, Anika berdiri. Oke, hormat kepada guru, memakai seragam lengkap dan disiplin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu nak. Siapa yang harus menaati peraturan tersebut? Iya, semua murid-murid yang ada di sekolah. Nah, untuk meyakini keyakinan kelas, sekarang akan Ibu bagikan kesepakatan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Satu orang mendapat satu kertas, nanti ditempel ke sini ya. Silakan kalian tulis, satu orang satu ya nak ya. Silakan ditulis kesepakatan kelas apa yang ingin kalian tulis, nanti kalian tempel di kertas yang di depan. Oke, silakan ditulis. Boleh. Ya, kesepakatan kelas. Boleh sih. Oke, silakan ditulis ya. Ya, boleh. Boleh buat nama, boleh enggak? Udah dapat. Siapa yang udah dapat? Tuh. Nah, boleh nulis second ni. Nak tengok mak tu. Tulis apa tu? Lagi ya. Oke, silakan ditempel di sini. Tengok. Anak-anak, kalau sudah selesai boleh silakan ditempel di kertas karton yang disediakan di papan tulis. Oke, terima kasih. Boleh, secara acak boleh ya. Terus menggunakan goreng Kau cewek kali lo? Nah, cowok ya.
Lah, kok mati? Mati. Jadi keyakinan kelas itu harus kita yakini secara bersama-sama untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Pandi nguap. Oke, yang pertama di sini ya, saya ingin kelas saya bersih dan sopan kepada siapapun. Oke, mematuhi keamanan kelas, jangan ribut ngobrol di kelas saja pelajaran dimulai. Oke, di sini kita akan buat kalimat yang positif dari kata-kata jangan menjadi kita akan berbuat untuk saling menghargai karena tidak mengganggu teman di kelas. Ya, saling menghargai. Jangan mengganggu teman di kelas. Sepakat gak ini? Saling menghargai. Sepakat ya? Nah, ini ada kata-kata jangan buang sampah sembarangan. Kita ubah ke kalimat yang positif dengan menjaga kebersihan. Oke, boleh Ibu buat di sini menjaga kebersihan kelas. Sepakat ya? Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi nih. Jangan bawa HP di sekolah. Sepakat nggak? Oke, berarti juga saling menjaga keamanan ya, betul kan? Menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Keamanan dan ketertiban kelas. Ada lagi tambahan, Nak? Hormat pada guru. Ya, hormat pada guru. Masuk kepada poin saling menghargai. Oke, ada lagi memakai sepatu di dalam kelas. Berarti memakai seragam lengkap dari atas kepala sampai ke kaki. Memakai seragam lengkap. Sepakat nggak? Memakai seragam lengkap. Oke, silakan lanjut ya. Depan membacakan Jessica, yuk. Dari judulnya ya. Ya. Silakan dibacakan teman-temannya. Keyakinan kelas. 1. Saling menghargai. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Menjaga keamanan dan ketertiban kelas. 4. Hormat pada guru. 5. Memakai seragam lengkap. Oke, kira-kira sepakat nggak Ma dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh kalian di kelas? Kalau sepakat, kita kasih tepuk tangan dulu 2 kali. Ya, tanda tangan di sini. Tangan, tolong di tangannya ya. Tanda tangan ya. Oke, terima kasih. Waduh. Tepuk tangan dulu buat Jessica. Oke, terima kasih anak-anak sudah melakukan keyakinan kelas. Untuk selanjutnya Ibu akan nanti membuat poster. Nanti akan Ibu tempelkan di dinding kelas agar kalian mengingatnya. Paham? Nanti kita tempel di kelas. Kalian boleh cap jempol untuk tanda tangan bahwa kalian setuju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.